Mobil pelajar tertabrak kereta api, 2 siswa tewas. Toleransi kenaikan harga pangan selama Ramadan dan Lebaran hanya 15%. Selamat malam pemirsa, kita berjumpa lagi dalam Anyus Lampung Sepekan. Malam ini kami akan menyajikan kembali informasi menarik tentang berbagai peristiwa selama sepekan terakhir. Kecelakaan di perlintasan kereta api akan mengawali informasi malam ini. Mobil yang mengangkut sejumlah pelajar tertabrak kereta api di Natar, 2 siswa tewas dalam kecelakaan ini. Selain itu kami juga akan mengetengahkan informasi tentang gejolak harga kebutuhan pokok selama bulan Ramadan. Pemirsa, bersama saya Enda Talo, inilah Anyus Lampung selengkapnya. Pekan ini sebuah minibus berpenumpang 9 siswa SMP Negeri 2 Kota Bandar Lampung tertabrak kereta api di perlintasan Desa Haduyang, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. 2 penumpang tewas seketika dan 7 lainnya dilarikan ke rumah sakit dengan luka serius. Sembilan siswa SMP Negeri 2 Kota Bandar Lampung menjadi korban tabrakan mobil dan kereta di perlintasan tanpa palang pintu di kawasan Natar, Lampung Selatan. 2 siswa tewas seketika, yaitu Dinda Rani dan Aura Virus dibawa ke rumah sakit Natar Medika. Siswa SMP Negeri 2 Kota Bandar Lampung hendak berkunjung dan menyerahkan bantuan panti asuhan dekat lokasi kecelakaan. Mobil rombongan terhenti tepat melintasi rel sehingga tertabrak kereta penumpang jurusan Tanjung Karang, Palembang. Karena yang kedua, saya yang ketiga. Ini yang ketiga. Pas di belakang. Di mobil rombongan kedua itu berapa orang itu, Bu, penumpangnya, Bu? 9 sama anak kecil. 9 isi jadi bapaknya penumpangnya. anak itu, anaknya bapaknya Afifah itu, Pak Edi itu ya. Terus istrinya, anaknya juga di depan umur 9 tahun kayaknya itu, 8 tahun. Kemudian anak-anak yang kelas 81 ini 3 di tengah, 3 di belakang. 7 penumpang mendapat rujukan ke Rumah Sakit Abdul Muluk. Mereka menderita luka serius di sejumlah bagian tubuh. Polsek Natar menyelidiki kecelakaan dengan minta keterangan sejumlah saksi. Jadi kecelakaan kereta api antara mobil Terios warna putih dengan B1310 CK, di mana Terios ini menyimpang jalan yang tidak ada palang, hilang kontrol, jadi disambar dengan kereta api yang dari Bandar Lampung menuju ke Palembang. Di mana dalam mobil Terios tersebut ada 9 orang berikut supir dan dinyatakan 2 orang meninggal dunia di TKP. Polsek Natar sudah mengevakuasi minibus dengan kondisi ringsek. Kasus tabrakan kereta api dan kendaraan di kawasan Natar selalu terulang karena sejumlah perlintasan tidak ada pengaman. Andres Afandi, MNC Media, Bandar Lampung. Pemirsa, kecelakaan juga terjadi di Bandar Lampung pekan ini. Seorang pedagang durian terlindas truk pasir di Jalan Soekarno-Hatta, kawasan Kedaton, Kota Bandar Lampung, Senin sore lalu. Korban tewas seketika dengan kondisi mengenaskan. Sopir tak mampu mengendalikan truk karena rem blong. Seorang pedagang durian, John Ferdiansah, warga Rajabasa, Kota Bandar Lampung, mengalami naas. Pria berusia 28 tahun ini tewas mengenaskan setelah terlindas truk fuso pengangkut pasir di Jalan Soekarno-Hatta. Jenazahnya dibawa ke rumah sakit untuk proses visum. Saksi menyatakan truk pasir melaju kencang dari Panjang menuju Rajabasa. Kendaraan tiba-tiba oleng karena dugaan remnya blong. Truk syarat muatan ini menabrak mobil pickup berisi durian. Korban pun tak bisa menghindar sehingga tewas terlindas. Ini nabrak pantat box.
kayaknya sih nyeplos rem. Masuk lari ke kiri, ada mobil yang mau jualan durian itu. Nah, yang si korban itu lari ke kiri, udah nggak terelak lagi, masuklah ke kolong sebelah kiri itu, ban sebelah kiri. Masuk lagi ke ban belakang sebelah kanan itu. Kelindas lah. Jadi posisinya memang yang mobil pickup itu mau jual durian di sini dia? Kalau posisinya sih nggak tahu pasti udah mau jual durian apa enggak. Memang udah mulai dari pertengahan hari kayaknya udah di situ dianya. Oh, jadi dia langsung dihajar dengan mobil truk ini? Iya. Posisi dia tuh kelindas apa gimana tuh yang kita tahu gitu Kelai? Pertama tadi ya kayaknya ditabrak dulu baru kegiles. Tabrak sama mobil yang ini. Polsek Kedaton menyelidiki kecelakaan maut dengan menahan sopir truk Darmoko, warga Panjang, Kota Bandar Lampung. Petugas juga mengamankan truk sebagai barang bukti. Sementara jenazah korban dibawa keluarganya ke rumah duka. Andres Avandi, MNC Media, Bandar Lampung. Dalam pekan ini juga pemirsa, seorang TKW asal Karang Maritim, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung tewas terjatuh di kamar mandi majikannya di Malaysia. Jenazahnya telah tiba di Lampung. Keluarga mempertanyakan penyebab kematian karena tidak ada pemberitahuan resmi dari pemerintah Malaysia. Isak tangis menyambut kedatangan jenazah TKW Malaysia asal Lampung, Kos Susilawati. Pemeriksaan jenazah menemukan luka lebam pada leher, dahi, dan pundak. Kos Susilawati bekerja sebagai asisten rumah tangga di Malaysia selama 2 tahun. Sebelum meninggal, korban berkomunikasi dengan keluarga sepekan sebelumnya. Mereka sempat kehilangan kontak, namun rumah sakit Malaysia tiba-tiba mengabarkan Kos Susilawati meninggal dunia. Telepon nggak diangkat, tiba-tiba ya majikannya ngasih tahu, manggil Wati kok nggak, ini sore-sore nggak jawab, ke atas katanya jatuh kamar mandi, geletak. Dinas Tenaga Kerja Lampung belum menerima surat pernyataan pemerintah Malaysia terkait penyebab kematian Kos Susilawati. Korban merupakan TKW ilegal sehingga pemerintah akan mengurus kasus kematiannya. Masalahnya udah ada surat keterangan dari luar negeri. Di rumah sakit pun ada surat keterangan dari rumah sakit. Nanti yang saat ini berkasnya belum kami terima, yang mudah-mudahan kami besok bisa memberikan penjelasan kepada keluarga ya tentang penyebab meninggalnya daripada almarhum. Dan kalau memang merasa kurang puas juga keluarga bisa mengambil tindakan nanti melalui mungkin pemerintah daerah juga melalui rumah sakit ya mungkin akan diadakan semacam otopsi ya silahkan itu hak daripada keluarga korban. Keluarga berharap Pemprov Lampung transparan mengurus penyebab kematian korban. Pemerintah bertanggung jawab memfasilitasi hak korban sebagai TKW. Andres Avandi, MNC Media, Bandar Lampung. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami akan sajikan informasi lain di antaranya. Pemerintah hanya menoleransi kenaikan harga pangan 15% selama Ramadan dan Lebaran. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama Ainis Lampung. Sepekan pemirsa, lonjakan harga kebutuhan pokok tak bisa dicegah selama Ramadan. Komoditas bawang putih bahkan mencapai Rp52.000. Tim Pangan Lampung menetapkan toleransi harga pangan maksimal 15%. Pak, tolong ngomong dulu Pak. Pak, ngomong. Harga kebutuhan pokok tetap melonjak meskipun Dinas Ketahanan Pangan Lampung menjamin stok mencukupi kebutuhan Ramadan hingga Idul Fitri. Stok daging di Lampung jauh melampaui konsumsi lokal. Sisa daging dikirim ke pasar nasional seperti Jakarta, Medan, dan Palembang. Komoditas bawang putih bergejolak selama 4 bulan terakhir. Harga semula Rp22.000 kini tembus Rp52.000. Bulog segera menggelar operasi pasar dengan stok 6 ton bawang putih. Daging juga siap beredar ke pasar murah senilai Rp80.000 per kilogram. Harga bawang putih masih tergantung pasar Jakarta. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Lampung, Kusnardi, mentoleransi kenaikan harga bawang dan kebutuhan pokok lainnya maksimal 15%. Jadi kita ini sangat tergantung pada harga utamanya di Jakarta. Ya. Jadi kalau harga di Jakarta naik, ya kita akan naik juga. Ya karena memang bawang putih
yang ke Lampung lewat sana juga. Sebab Bulog udah punya banyak ini bawang putih ya. Bawang putih ini banyak dia punya 6 ton bawang putih. 6 ton. Sebab itu kita masih ada toleransi lah, naik nggak apa-apa. Mereka kan juga mau puasa, mau lebaran, tapi jangan naiknya terlalu ya, terlalu tinggi. Permintaan naik 15%, naiknya jangan 150%, itu keterlaluan kan. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung menilai lonjakan harga kebutuhan pokok saat ini tidak lebih sebagai permainan pedagang menjelang Ramadan atau Idul Fitri. Harga diperhitungkan kembali normal pada pertengahan bulan. Fajar Magetan, MNC Media, Bandar Lampung. Pemirsa, sepekan Ramadan harga kebutuhan pokok di Lampung Timur masih fluktuatif. Cabai dan bawang merah berangsur stabil, tapi harga sejumlah sayuran justru melonjak. Fluktuasi harga pangan tergantung pada permintaan pasar. Harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Lampung Timur masih fluktuatif hingga sepekan Ramadan. Cabai merah dan rawit masing-masing turun menjadi Rp30.000 dan Rp40.000. Harga bawang merah kembali kisaran Rp35.000, sementara bawang putih bertahan tinggi Rp60.000. Harga sayuran jenis kentang, kol, dan buncis naik 20 hingga 40%. Kentang melonjak dari Rp10.000 menjadi Rp14.000. Kol ikut-ikutan melambung jadi Rp10.000 dan buncis melejit sampai Rp10.000. Para pedagang menyatakan harga sejumlah kebutuhan memang turun, namun kembali melambung menjelang Idul Fitri. Lonjakan harga tidak bisa dicegah karena permintaan masyarakat begitu tinggi. Kemarin sampai 6.000. Sekarang bisa 1.000 ya, cuma naik 1.000 ya. Kalau yang sayuran lain seperti cabai, seperti yang lain nggak ada masalah? Nggak ada masalah. Terus sekarang ini kondisi pasar gimana? Udah seminggu puasa ini? Hancur, sepi. Sepi ya? Minggu puasa ini yang paling tinggi harganya ya nggak pasti sih Bang. Ya? Nggak pasti, naik turun ya? Iya, naik turun. Nggak stabil ya? Nggak stabil ya. Naiknya ini nggak banyak ya? Naiknya nggak banyak sih. Terus permintaan masyarakat gimana? Menurun? Permintaan masyarakat itu harganya bisa distandarin gitu ya. Stok dan distribusi kebutuhan pokok terpantau aman. Pedagang merugi jika salah satu komoditas strategis kurang pasokan. Akibatnya harga barang melambung dan omset penjualan anjlok. Supriyono, MNC Media, Lampung Timur. Pemirsa, kita beralih ke Pemkot Bandar Lampung menjamin stok pangan mencukupi kebutuhan Ramadan hingga Idul Fitri. Tim pangan tinggal memantau kestabilan harga dan kelancaran distribusi kebutuhan pokok di pasaran. Pengawasan pasar ini mencegah gejolak harga. Pemerintah Kota Bandar Lampung menggelar rapat koordinasi ketahanan pangan dan ketersediaan sembako Ramadan hingga Idul Fitri di Gedung Semergo. Tim pangan memastikan ketersediaan pangan terjamin mencukupi kebutuhan Ramadan hingga Idul Fitri. Masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa dan merayakan Idul Fitri dengan tenang. Sekda Bandar Lampung Badri Tamam meminta tim pangan tetap memantau pasar untuk memastikan kelancaran distribusi sembako dan mencegah gejolak harga barang-barang. Pengawasan ini juga mencegah penimbunan sembako menjelang Lebaran. Akan lebih berperan dalam menetapkan kebijakan-kebijakan dan program yang dapat menciptakan kondisi kondusif dan mendorong percepatan implementasi kegiatan di daerah. Ketahanan pangan bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan pangan, mengembangkan diversifikasi pangan, mengembangkan kelembagaan pangan, dan mengembangkan usaha pengelolaan pangan. Satgas Pangan memantau ketahanan pangan dengan inspeksi mendadak seluruh pasar Kota Bandar Lampung. Sidak belum menemukan permainan harga atau penjualan makanan tidak layak konsumsi. Pengawasan pasar ini berlanjut pemantauan gudang sembako. Oki Firmansyah, MNC Media, Bandar Lampung. Untuk menekan harga, Pemkab Lampung Selatan menggelar pasar murah di 17 kecamatan. Pasar tersebut membantu warga memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Pembukaan pasar murah didukung produsen dan distributor sembako. Lampung Selatan mengawali pasar murah di kawasan wisata kuliner Dermaga Bom Kalianda. Pasar dibuka bergiliran seluruh 17 kecamatan selama Ramadan hingga menjelang Idul Fitri.
Pembukaan pasar murah menggandeng produsen dan distributor pangan seperti beras, minyak goreng, telur, terigu, gula, serta mie instan. Warga Kalianda menyerbu pasar murah dalam waktu singkat. Konsumen berkesempatan belanja aneka kebutuhan pokok dengan selisih cukup banyak dibandingkan harga pasaran. Warga merasa beruntung karena harga sembako terus menanjak selama Ramadan. Ayam. Ayam berapa? 27. Di pasar 40. Iya. Ya sangat menolong. Sangat menolong. Pasar murah bukan hanya menguntungkan masyarakat, kalangan PNS pun menikmati sembako dengan harga miring. Volume belanja bahan pokok perlu pembatasan agar spekulan tidak mengambil keuntungan pasar murah. Ferry Fulistiawan, MNC Media, Lampung Selatan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami akan sajikan informasi lain di antaranya. PT ASDP Bakahuni buka layanan tiket online. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama Anyis Lampung. Pemirsa, perjalanan mudik lebaran tahun ini bakal lebih nyaman. ASDP Indonesia Ferry siap menjual tiket online. Dengan sistem pelayanan ini, pengguna jasa penyeberangan memperoleh kepastian jadwal keberangkatan dan tidak perlu antri tiket di pelabuhan. Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan ASDP Indonesia Ferry Bakahuni mempersiapkan sistem penjualan tiket online. Pelayanan ini memperlancar arus mudik lebaran. Pengguna jasa penyeberangan tidak perlu terjebak antrean di Pelabuhan Bakahuni. Tiket online menjamin jadwal keberangkatan. ASDP siap membuka buffer zone atau lokasi pelayanan tiket online. Kepala Cabang ASDP Bakahuni Edi Hermawan mengungkap buffer zone tiket online mulai Terminal Raja Basa Lampung, Masjid Kubah Intan Kalianda, Jembatan Timbang Gayam, dan Rumah Makan Siang Malam Lampung Selatan. Sudah ada penjajakan, kita akan buka buffer zone selain di Raja Basa, ada di Masjid Kubah Intan, kita akan buka di situ satu, kemudian di Terminal X Jembatan Timbang Gayam. Itu kemungkinan ada penjajakan juga di Hotel Simpang Nami, namun ini kan masih bergulir, masih dianalisis oleh teman-teman kantor pusat apakah bisa dilanjutkan demikian. Namun untuk kebijakan tersebut sepertinya akan dituangkan, cuman tinggal dianalisis apakah dimungkinkan atau tidak. Jadwal pelayanan tiket online masih menunggu keputusan Kementerian Perhubungan. ASDP Bakahuni memperkirakan pelayanan mulai dibuka pertengahan Ramadan atau beberapa hari menjelang puncak arus mudik. Heri Fulistiawan, MNC Media, Lampung Selatan. Kita beralih ke kuliner Ramadan. Pemirsa, warga Kota Bumi Lampung Utara kembali riuh menyerbu Pasar Beduk setiap sore. Mereka berburu aneka makanan berbuka atau kuliner khas Ramadan. Kunjungan Pasar Beduk sekaligus cara menghabiskan waktu sampai menjelang maghrib. Ya pemirsa, laporan tersebut sekaligus mengakhiri Anyis Lampung sepekan hari ini. Saya Endah Talo dan kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Pasar Beduk kembali buka di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bumi. Pasar hanya buka setahun sekali selama Ramadan. Terlihat pasar selepas zuhur hingga tutup persamaan beduk maghrib. Sebutan Pasar Beduk merujuk datangnya waktu berbuka puasa. Pasar ini menyediakan makanan dan minuman berbuka atau takjil. Pemburu kuliner khas Ramadan tidak melewatkan kesempatan belanja sepuasnya seperti lemang tape, botok, dan sejumlah jenis makanan daerah. Banyak juga lauk pauk seperti pepes baung atau pepes tenggiri. Harga aneka makanan berbuka tergolong murah. Sepotong lemang tape hanya Rp5.000. Punya kenangan sendiri apa gimana dengan lemang nih Pak? Hobi. Lemang hobi. Payah carinya Pak ya lemangnya. Baru
Kalau nggak Ramadan nggak ketemu Pak lemang? Jarang. Jarang ya. Jadi ini kebetulan ya. Jadi kebetulan bulan Ramadan Lemang tapai. Riuh rendah Pasar Beduk makin berkumandang seiring makin dekatnya waktu berbuka. Pembeli ingin cepat-cepat pulang membawa makanan kesukaan. Ada sejumlah makanan berbuka paling laris antara lain kolak, kotak-kotak, dan asinan. Yang paling banyak kolak sama otak-otak yang dipilih ya. Yang lain-lain gimana? Biasa aja. Kotak-kotak, pempek, kolak, asinan. Itu yang banyak dicari ya. Namanya jongkok. Pasar Beduk bukan semata-mata ajang transaksi makanan khas Ramadan. Pengunjung rela berdesak-desakan demi menghabiskan waktu hingga menjelang berbuka. Apalagi pasar hanya buka setahun sekali. Kunjungan Pasar Beduk sekaligus ngabuburit. Haryadi Hapka, MNC Media, Lampung Utara.